Kalimantan dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia dikarenakan luas hutannya yang mencapai 40,8 hektar. Namun, ketika hutan mengalami deforestasi dan malah dikonversi menjadi lokasi industri pertambangan, apakah masih pantas jika dikatakan sebagai paru-paru dunia? Tiap tahunnya, pohon-pohon hijau terus berkurang, ditukar dengan lubang-lubang batu bara, serta beralihnya hutan alam menjadi perkebunan sawit. Berdasarkan dari data Global Forest Watch, lahan hutan primer Indonesia hanya berkurang sekitar 270.000 hektar pada tahun 2020. Angka tersebut jauh lebih rendah daripada tahun lalu yang mencapai 323,6.000 hektar. Meski demikian, laju deforestasi Indonesia masih masuk daftar 10 besar negara dengan angka deforestasi terbesar di dunia. Indonesia menempati posisi keempat, diapit oleh Bolivia dan Peru. Global Forest Watch juga menganalisa bahwa pada tahun 2021, sekitar 680.000 hektar hutan di Indonesia dinyatakan hilang. Deforestasi yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang cukup serius, baik nasional maupun internasional. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan bahwa pada tahun 2020 terjadi sekitar 2.925 kejadian banjir, longsor, puting beliung, dan kebakaran hutan. Hal itu terjadi karena deforestasi. Deforestasi hutan ini menjadi salah satu faktor penyumbang besar terjadinya bencana alam. Selain itu, deforestasi juga mengancam kepunahan satwa dan fauna, serta mengganggu aktivitas masyarakat yang bersumber pencaharian berasal dari hutan. Terjadinya deforestasi juga menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon dengan angka 1,908 miliar ton per tahun. Menurut data yang dirilis oleh World Resources Institute tahun 2012. Pemerintah Indonesia merencanakan program nol emisi karbon, namun pada kenyataannya hal itu tidak dilaksanakan secara ambisius oleh pemerintah. Dapat dilihat dari masih adanya 13,8 gigawatt PLTU batubara yang direncanakan menjadi penyediaan listrik PLN pada tahun 2021 sampai tahun 2030. Dengan adanya deforestasi dan bertambahnya emisi karbon, ini mengakibatkan dunia mengalami krisis iklim. Nah, Forum Ekonomi Dunia atau WEF mencatat risiko kerusakan iklim menjadi ancaman utama global di saat dunia memasuki tahun ketiga pandemi COVID-19, yaitu tahun ini. Kondisi seperti ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Krisis iklim harus dipukul mundur. Dengan cara melindungi dan menjaga pohon yang sudah ada, dengan tidak melakukan penebangan hutan secara liar, tidak membakar hutan dan membuka lahan perkebunan besar-besaran. Kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengganti bahan bakar fosil dengan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya. Ketiga, menjalankan praktik hemat energi dengan menggunakan listrik seperlunya, membeli produk atau peralatan rumah tangga ramah lingkungan. Meskipun perubahan yang diharapkan tidak bisa terwujud secara instan, tetapi setidaknya upaya tersebut bisa memperlambat terjadinya krisis iklim yang makin parah.